Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rice Maica Vera, guru produktif jurusan Teknik Geospasial dari SMK Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Pada video pembelajaran ini, saya akan memaparkan jenis dan fungsi peta. Pernahkah kalian menggunakan peta digital? Bagaimana kesan kalian saat menggunakannya? Dulu, orang-orang menunjukkan lokasi melalui bahasa verbal atau coret-coret yang tidak menggambarkan jarak dan arah sebenarnya. Para penemu peta akhirnya berpikir bagaimana membuat gambar yang dapat menunjukkan arah dan dapat mengukur jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jenis peta dibedakan berdasarkan kegunaan, isi, dan skala. Jenis peta menurut kegunaannya meliputi 1. Peta dasar adalah peta topografi yang berisi data X, Y, dan Z, digunakan untuk perencanaan umum dan pengembangan suatu wilayah, untuk pembuatan peta rupa bumi, dan untuk pembuatan peta tematik. 2. Peta tematik adalah peta yang dibuat berdasarkan peta dasar dan memuat tema-tema tertentu. Contohnya, peta penggunaan lahan, peta geomorfologi, peta kepadatan penduduk, dan peta tata ruang. Ini salah satu contoh peta tematik Kota Bogor berdasarkan jumlah penduduk dengan skala 1:12.000. Jenis peta menurut isinya meliputi 1. Peta planimetrik adalah peta yang menggambarkan garis-garis seperti menggambarkan batas peta atau membuat skema proyek bangunan. Peta planimetrik biasanya terdiri dari simbol yang menggambarkan unsur-unsur alam dan buatan manusia di tanah. 2. Peta topografi atau peta rupa bumi adalah peta yang menunjukkan semua unsur tinggi rendahnya permukaan tanah secara vertikal dan detail benda-benda di muka bumi secara horizontal. Tinggi rendahnya permukaan tanah dilukiskan menggunakan garis titis yang biasanya disebut kontur. 3. Peta rancang bangun atau peta konstruksi menunjukkan detail bangunan seperti perencanaan jalan raya, rancangan konstruksi jembatan, bangunan tingkat tinggi, dan lain-lain. Peta ini digunakan untuk pemandu para pekerja konstruksi. 4. Peta hidrografi adalah peta yang memuat informasi tentang kedalaman dan keadaan dasar laut, serta informasi lainnya yang digunakan untuk navigasi pelayaran. 5. Peta geologi adalah peta yang memuat informasi tentang keadaan geologi suatu daerah, bahan-bahan pembentuk tanah, dan lain-lain. Peta geologi umumnya juga menyajikan unsur peta topografi. 6. Peta kadaster adalah peta memuat informasi tentang kepemilikan tanah beserta batas-batasnya. 7. Peta irigasi adalah peta yang memuat informasi tentang jaringan irigasi pada suatu wilayah. 8. Peta jalan adalah peta yang memuat informasi tentang jejaring jalan pada suatu wilayah. 9. Peta kota. Peta kota adalah peta yang memuat informasi tentang jejaring transportasi, drainase, sarana kota, dan lain-lain. 10. Peta relief. Peta relief adalah peta yang memuat informasi tentang bentuk permukaan tanah dan kondisinya. 11. Peta teknis. Peta teknis adalah peta yang memuat informasi umum tentang keadaan permukaan bumi yang mencakup kawasan yang tidak luas. Peta ini dibuat untuk pekerjaan perencanaan teknis dengan skala 1:10.000 atau lebih besar. 12. Peta geografi. Peta ini adalah peta yang memuat informasi tentang ikhtisar peta yang dibuat berwarna dengan skala lebih kecil dari 1:100.000. Terakhir, jenis peta menurut skalanya meliputi 1. Peta skala besar memiliki skala peta 1:10.000 atau lebih besar. 2. Peta skala sedang memiliki skala peta 1:10.000 sampai dengan 1:100.000. 3. Peta skala kecil memiliki skala peta
lebih kecil dari 1/100.000. Setelah kita mempelajari jenis peta, maka kita akan mempelajari tentang fungsi peta. Fungsi peta antara lain adalah 1. Menunjukkan arah dan jarak. 2. Data awal dalam perencanaan pembangunan. 3. Mengetahui potensi sumber daya alam. 4. Memperkirakan daerah rawan bencana. 5. Merencanakan pengembangan wilayah. 6. Mempelajari tentang tanah pertanian. Dan 7. Sebagai jantung dari informasi sistem pertanahan modern. Setelah saya memaparkan jenis dan fungsi peta, kita dapat menyimpulkan 1. Peta adalah gambaran nyata permukaan bumi dan unsur-unsur di atasnya yang digambarkan pada bidang datar dalam bentuk simbol-simbol dan warna-warna, serta mempunyai skala dan arah utara sebagai acuannya. 2. Peta mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Bahkan di era perkembangan teknologi informasi sekarang ini, kita sering menggunakan peta untuk memesan makanan dan transportasi. Oke, sebelum saya menutup video pembelajaran kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, selalu bersemangat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.